Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial tentang bagaimana cara menggunakan fasilitas atau menu breakout yang ada pada aplikasi Zoom. Nah, breakout ini sering digunakan untuk dalam keperluan meeting ya. Jadi dalam untuk membagi kelas atau ruang untuk diskusi. Jadi misalnya ada satu kelompok berjumlah 10 orang dan itu nanti akan dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, fungsinya breakout ini adalah untuk membagi beberapa peserta tadi menjadi beberapa kelompok diskusi. Jadi nanti mereka akan berdiskusi di masing-masing ruangan tersendiri tersebut untuk membahas tentang kasus atau materinya tersebut. Nah, pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita membuat breakout room dan cara pengoperasiannya sebagai host ya. Nah, pertama-tama yaitu kita terlebih dahulu masuk ke akun Zoom kita setting terlebih dahulu untuk menu breakout-nya kita aktifkan ya. Jadi pertama-tama kita masuk ke akun Zoom dulu, kita masuk terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita pilih menu setting di sebelah sini. Nah, setelah menu setting, kemudian kita pilih menu yang in meeting advance. Oke. Nah, di sini ada menu breakout room. Nah, untuk menu breakout room ini pastikan di sini tercentang warna biru ya. Ini diklik ke sebelah kanan. Jadi kalau misalnya yang punya teman-teman nanti masih posisi seperti ini, berarti nanti fitur breakout room-nya ini tidak akan muncul pada Zoom meeting. Nah, tapi ketika nanti kita sudah klik di sebelah kanan, nanti fitur ini akan muncul di Zoom meeting kita. Nah, setelah itu ini tidak usah kita centang, tidak apa-apa. Kemudian kita kembali. Nah, setelah itu kita masuk ke menu Zoom-nya ya. Ini sudah saya persiapkan Zoom-nya. Nah, ini yang untuk Zoom-nya. Nah, di sini ada breakout room ya. Nah, nanti untuk kita membagi eh, kelompok-kelompok atau ruang diskusi, nanti kita tinggal klik bagian sini aja. Ini kita klik. Nah, di sini ada beberapa menu ya, menu pilihan. Recreate ini untuk membuat apa namanya ruangan lagi yang baru. Jadi yang lama nanti akan terhapus, nanti akan terganti dengan yang baru. Kemudian add room nanti ini untuk menambahkan ruangan-ruangan atau kelas-kelas sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian open all room ini nanti untuk membuka semua kelas atau room tadi. Jadi ketika kita akan mengaktifkan semua kelasnya, nanti kita akan tinggal menekan open all room ini. Untuk menu option sendiri, nanti ada beberapa menu. Di sini ada allow a participant to choose room. Jadi ini mengizinkan peserta atau partisipan untuk bisa memilih ruangannya sendiri. Kemudian allow participant to return the main session at any time. Jadi nanti mengizinkan peserta ini bisa kembali ke Zoom meetingnya yang awal ya. Jadi ketika nanti mereka di awal sudah Zoom meeting, kemudian ketika mereka masuk ke breakout, mereka bisa kembali lagi ke Zoom meeting awal ketika sudah selesai eh, diskusi di ruangan masing-masing. Kemudian ada menu automatically move all assigned participant into breakout room. Ini jadi nanti dari Zoom sendiri akan otomatis memasukkan para peserta ini ke dalam ruang-ruangan. Nah, nanti disesuaikan sesuai kebutuhan kita aja. Kalau misalnya tidak mau secara otomatis ini tidak usah dicentang, tidak apa-apa. Nah, kemudian ada breakout room close automatically. Jadi nanti ini adalah menu di mana breakout room atau room-nya ini akan aktif itu selama waktu yang kita inginkan. Nah, ini bisa kita setting. Kebetulan ini kalau kita centang, nah ini nanti kita bisa setting ya. Bisa maksimal itu kurang lebih sekitar 60 menit bisa, kemudian kita buat 120 menit juga bisa, nanti tergantung kita mau berapa jam. Ini saya contohkan 30 menit saja. Nah, ini ada Notify me when the time is up. Jadi akan memberitahukan kepada peserta peserta Zoom-nya itu kalau waktunya itu sudah hampir habis ya. Jadi supaya mereka untuk berdiskusinya biar lebih cepat nih seperti itu. Countdown after closing breakout room. Jadi nanti ketika breakout-nya sudah room-nya sudah selesai atau sudah tertutup, nanti akan muncul notifikasi yaitu waktu waktu hitung mundur yang akan tampil di masing-masing peserta ya. Jadi peserta akan muncul waktu hitung mundur sampai peserta keluar dari ruangan tersebut dan kembali ke Zoom meeting yang awal. Itu seperti itu. Nah,
kita mulai dari awal saja. Jadi nanti ini saya buat recreate aja. Nah, tampilan awal ketika kita belum ada breakout nanti seperti ini. Jadi nanti ada tiga pilihan assignment automatically. Jadi nanti peserta akan langsung masuk secara otomatis atau peserta akan masuk secara manual. Jadi manual itu bisa dari host yang memilih peserta ini mau masuk kemana. Kemudian let participant to choose room. Ini nanti peserta yang akan memilih ruangan mana yang akan dia masukin ya. Nah itu seperti itu. Kita coba yang automatically dulu. Ini kita recreate. Nah, kita buat 3 room saja ya. Oh iya, untuk yang roomnya ini kita hanya bisa maksimal sampai 50. Ini kita coba di angka 100, nggak mau, tapi dia hanya bisa di angka 50 ya. Ini saya contohkan, misalnya saya buat 60, nanti dia akan langsung ke angka 50. Jadi maksimal 50 ruang saja. Kita contohkan 5 ruang saja. Kita recreate. Nah, di sini nanti ada beberapa room karena di sini kita pesertanya hanya 2. Jadi nanti otomatis karena kita pilih automatically, jadi nanti peserta ini akan langsung dialihkan ke secara otomatis dari sistem Zoom sendiri akan mereka dimasukkan ke masing-masing ruangan. Misalnya peserta 2 masuk ke ruangan 1 atau peserta 1 masuk ke ruangan 2. Nah, nanti ketika ada banyak peserta, nanti mereka akan otomatis masuk ke dalam ruangan masing-masing ini ya. Jadi ini karena hanya 2 peserta saja, jadi dia sudah langsung otomatis masuk ke room 1 dan room 2. Nah, untuk roomnya sendiri, ini bisa kita ganti namanya, yaitu dengan klik rename. Misalnya room 3 kita ganti dengan ruang diskusi farmasi. Kemudian untuk yang room 4 misalnya bisa kita atau room 5 bisa kita ganti dengan ruang diskusi keuangan. Nah, contohnya seperti itu. Nanti bebas kita ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Cuma untuk namanya ini ada batasan panjangnya ya. Jadi nanti disesuaikan saja kalau misalnya ruangan diskusinya terlalu panjang ya nanti bisa disingkat atau disesuaikan saja. Nah, kemudian menu delete ini untuk menghapus roomnya tadi. Jadi misalnya kalau terlalu banyak nanti kita bisa hapus dengan cara delete saja seperti ini. Oke, nah kalau kita mau menambah room, kita bisa tinggal add room aja seperti ini. Seterusnya sampai sesuai dengan kebutuhan kita. Itu seperti itu. Nah, setelah kita buat seperti ini, nanti otomatis peserta akan masuk secara otomatis ya. Nah, gimana kalau kita manual? Nah, kalau manual itu nanti kita coba recreate lagi. Ini kita pilih secara manual. Ini saya buat 3 saja biar tidak terlalu banyak karena pesertanya hanya 2. Kita recreate. Nah, di sini tidak akan muncul secara otomatis peserta ini masuk kemana. Nah, cara kita memasukkan peserta ini yaitu dengan cara klik Assign ini. Kemudian kita pilih peserta mana yang mau kita masukkan ke room 1 atau room 2. Misalnya room 1 kita masukkan peserta 1, kemudian room 2 ini kita masukkan peserta yang nomor 2. Nah, itu seperti itu. Nanti akan muncul di sini, peserta 2 masuk ke room 2, peserta 1 masuk ke room 1. Itu seperti itu. Kemudian untuk secara otomatis, nah nanti apabila nanti itu secara otomatis, nanti kita klik saja create. Nah nanti di sini host itu juga bisa memasukkan secara manual, tapi nanti ketika kita buka atau open all room, nanti peserta itu akan bisa memilih secara langsung dia mau masuk di ruangan mana, gitu, seperti itu ya. Nah, jadi saya contohkan saja. Ini saya coba contoh untuk yang peserta bisa masuk secara otomatis ya. Peserta bisa masuk secara bebas. Jadi kita buka aja open all room seperti ini. Nah, di sini ada tanda peserta belum join ya. Nanti kita bisa memasukkan peserta ini join ke room berapa itu kita bisa secara manual dari hostnya, tapi nanti peserta juga bisa memilih. Jadi nanti ada di tampilan masing-masing peserta itu seperti pada gambar ini ya, pada tampilan di Zoom ini kebetulan saya menggunakan Zoom di HP. Jadi nanti ada menu breakout di sebelah kiri atas, itu tinggal kita klik saja. Nah, kemudian kita tinggal pilih kita mau masuk room mana. Misalnya kita masuk room 1. Kita join. Nah, nanti kita akan otomatis diarahkan masuk ke room 1. Nah, nanti pada tampilan di host itu akan terlihat peserta kedua dia sudah masuk ke dalam ini ya, ke dalam room ya, peserta 2. Nah, yang sini tinggal peserta 1 yang masih di ruang Zoom meeting yang utama. Nah, itu seperti itu. Nah, kita sebagai host juga bisa memantau roomnya
beberapa room ini ya, kita bisa memantau. Jadi cara kita memantau adalah dengan kita masuk ke menu join ini. Jadi misalnya saya masuk, klik sini, saya join yes. Nanti saya akan masuk ke dalam room itu. Nanti di room itu akan ada pembahasan apa, itu kita bisa tahu di situ. Nah, seperti ini. Nah, ini saya sudah masuk ke dalam room peserta room 1 tadi yang isinya ada peserta 2. Itu seperti itu. Nah, ketika saya ingin meninggalkan ruangan ini, nanti saya tinggal klik leave room saja. Klik leave room, saya pilih yang leave breakout room. Nah, jangan yang meeting all ya. Nanti kita atau leave meeting, nanti kita akan keluar dari meeting itu secara total semuanya. Tapi kalau kita hanya breakout atau keluar dari ruangan room tadi, kita tinggal klik leave room ini aja. Oke. Kita akan kembali ke sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini hanya ada saya sudah kembali ke room yang awal tadi ya, peserta 1. Oke. Kemudian nanti di sini untuk peserta 2 juga bisa langsung kita masukkan, tinggal kita send kan. Misalnya kita masukkan ke room 2. Nanti peserta otomatis akan masuk ke room 2. Nah, itu seperti itu. Oke. Nah, di sini ada menu broadcast message to all. Jadi kalau misalnya host ingin menyampaikan pesan kepada semua peserta, nanti peserta akan bisa membaca dari tampilannya masing-masing. Ini saya coba contohkan. Oke. Waktu kurang dari 10 menit. Waktu kurang 10 menit lagi. Nah, itu seperti itu. Nanti ketika kita broadcast, itu akan muncul di tampilan masing-masing room. Nah, ini contohnya seperti ini, ada waktu kurang 10 menit. Nah, itu seperti itu. Nah, setelah itu ketika kita ingin kembali ke breakout, nah di sini ada menu breakout room. Kalau misalnya tadi kita bisa memilih, kita juga bisa kembali lagi ke atau kita bisa memilih ruangan mana yang akan kita kita masuki ya. Jadi kita sebagai peserta juga bisa milih tinggal bebas sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu untuk yang dari peserta kita akan keluar, kita leave, nanti leave breakout room seperti ini. Oke. Nah, nanti kita akan kembali lagi ke tampilan Zoom utama. Ini saya keluar juga sama, sebentar. Oke. Nah, di sini sebagai peserta 1 kita keluarkan. Nanti peserta 1 akan kembali. Nah, ini dia. Peserta 1 dan peserta 2 sudah kembali. Kemudian ini nanti bisa kita close boleh atau misalnya peserta itu belum selesai dalam kegiatan. Jadi nanti ini bisa kita close aja langsung dari sini. Nanti otomatis peserta ini nanti akan muncul tampilan di di peserta tadi. Wah, waktunya tinggal uh, berapa menit untuk keluar ya. Jadi misalnya saya close all. Nah, nanti di tampilan peserta akan muncul seperti ini ya. Jadi ada breakout room atau pemberitahuan kalau ruangan ini akan segera selesai kurang lebih 1 menit sebelumnya. Tadi yang sudah kita setting di awal tadi kan 60 detik ya. Jadi bisa bebas kita setting berapa detik. Nah, nanti ketika ini kita bisa menunggu sampai waktunya habis boleh atau bisa kita klik leave now juga boleh. Misalnya kita tunggu sampai selesai ya 1 detik nanti akan muncul otomatis akan kembali ya ke semula itu sambil nunggu sebentar. Oke. Nah, di sini udah otomatis keluar dan peserta sudah otomatis kembali ke Zoom meeting awal tadi. Itu seperti itu. Nah, ini sudah tertutup ya. Itu. Oke. Ya. Baik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait tutorial bagaimana cara menggunakan fitur breakout room pada aplikasi Zoom. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.